Tema 1, pelajaran PPKN, latihan soal, memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Sebelum kita memulai pelajaran di hari Senin pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempermudah apa yang menjadi cita-cita kita dan maksud kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, kita sudah berdoa, semoga menjadi perantara agar kita diberi mudah untuk mempelajari pelajaran yang akan kita pelajari di hari ini. Adik-adik sekalian di rumah, anak-anakku sekalian di rumah, kita di hari Senin pagi hari ini akan berlatih tentang latihan soal, yaitu Al-Qalam. Adik-adik sekalian yang belum memiliki, harap untuk segera memiliki, karena di tahun-tahun sebelumnya memang menjadi kewajiban untuk membeli Al-Qalam di Madrasah Ibtidaiyah Krishna. Untuk itu, agar mempermudah dan memperlancar kita belajar mengajar, Bapak Ibu guru menyampaikan materi dan memberikan latihan mudah, adik-adik sekalian di rumah juga bisa mudah ketika mempunyai buku Al-Qalam. Seperti Al-Qalam yang ada di depan kalian semua. Kalian buka, yang belum memiliki bisa bergabung dengan teman yang ada di sekitar, di tempatnya ataupun di tetangganya. Bagi yang belum, bisa membeli di MI Krishna, di Pak Farid, ya, karena wali kelasnya 3A saya. Terima kasih. Kita buka halaman yang pertama, nomor 1. Latihan soal nomor 1, mensyukuri keragaman cara bergerak makhluk hidup ditunjukkan oleh simbol Pancasila pada gambar A. Gambar rantai, B. Gambar pohon beringin, C. Gambar padi dan kapas, D. Gambar bintang. Ya, adik-adik sekalian di rumah bisa memahami tentang cara-cara mensyukur keragaman cara bergerak makhluk hidup ditunjukkan oleh simbol Pancasila pada gambar yang mana? Bisa diterima ya? Nah. Nomor 2, kalian perhatikan. Untuk latihan soal yang ada di Al-Qalam ini, Pak Farid tidak menyampaikan dengan jawaban. Insya Allah untuk hari Jumat berikutnya kita akan mengkoreksi, menjawab bersama-sama. Di hari Senin ini Pak Farid hanya mengarahkan, memberikan petunjuk bagaimana nantinya kita bisa menjawab dan memahami soal. Seperti itu ya. Nomor 2, bunyi sila Pancasila yang pertama adalah, sila yang pertama berbunyi bagaimana? A. Kemanusiaan yang adil dan beradab, B. Persatuan Indonesia, C. Ketuhanan yang Maha Esa, D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pilih yang mana yang sesuai dengan bunyi sila Pancasila yang pertama. Nomor 3, Siti memuji penampilan Edo pada saat tampil di acara pentas seni. Sikap Siti yang menghargai kemampuan teman termasuk
bagian dari sikap titik-titik kepada Tuhan. Siti memuji kepada temannya. Ini termasuk bagaimana? A. Syukur. B. Sabar. C. Senang. D. Setia. Nah, jawabannya bisa dipilih ya. Sekarang nomor 4. Gambar rantai pada sila kedua dari Pancasila menandakan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai A. Persatuan, B. Peradaban, C. Kerakyatan, D. Kemanusiaan. Persatuan itu bersatu. Kalau peradaban itu adalah seperti hanya beradaptasi, mengadaptasikan atau menyesarasikan, bisa hidup bersama-sama, namanya adalah peradaban. Kalau kerakyatan adalah apa? Tentang sosial, baik dengan sesama manusia, komunikasinya juga bagus dan lain sebagainya. Kalau kemanusiaan, ya susah senang bersama-sama, itu kemanusiaan. Sudah ya. Nomor 5, di bawah ini termasuk sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. A. Siti memilih teman yang disukainya saja dalam pemilihan anggota kelompok belajar. B. Lani ikut serta menggalang dana untuk membantu korban banjir bandang di NTT. C. Edo tetap asik bermain games ketika ibunya kerepotan memasak di dapur. Nah, ini termasuk sila kedua atau tidak ini? D. Beni mengejek atau mengolok-olok Edo karena memiliki warna kulit yang berbeda dengannya. Kalian pilih yang sesuai dengan sila kedua. Tadi sila kedua sudah tahu ya? Ya, artinya apa? Itu nanti bisa dicontohkan dengan contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari, baik itu di rumah maupun di sekolah. Kemudian nomor 6, ada gambar, kalian lihat, perhatikan gambar di samping. Hal yang seharusnya dilakukan Meli ketika mengetahui keadaan temannya seperti gambar di samping adalah, itu gambar seorang menari ya, terlihat kesulitan. A. Membantunya. B. Membiarkannya, ngetokne maksudnya. C. Melihatnya. D. Mengacuhkannya. Acuh itu nggak mau tahu, terserah mau berbuat apa, kita tidak mengurusi, namanya acuh. Mengacuh seperti itu, nggak enak. Seseorang kok sampai diacuhkan, nggak enak itu. Dilihat tidak, diperhatikan tidak, ditolong tidak, kasihan. Nah, itu jawaban yang tepat untuk gambar pertanyaan nomor 6 adalah kalian bisa menjawabnya. Nomor 7, memelihara kesehatan dengan makanan bergizi adalah bentuk mensyukuri pemberian Tuhan yang Maha Kuasa yang merupakan pengamalan Pancasila, sila yang kesehatan, memberikan petunjuk, mengarahkan makan makanan yang bergizi, termasuk hal mensyukuri nikmatnya Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sesuai sila keberapa? A1, B2, C3, D4. Nomor 8, ini nanti Pak Farid akan membaca sampai halaman 2, nomor 1 sampai 10. Untuk Romawi 2, Romawi 3 nanti langsung dikerjakan di buku Al-Qalam. Kemudian hari Jumat berikutnya kita akan mengoreksi satu persatu di YouTube juga. Insya Allah semoga kita diberi kesehatan. Nomor 8, ketika terdapat perbedaan pendapat
dalam berdiskusi dengan anggota kelompok, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah A. Memaksa anggota kelompok untuk menerima pendapat kita. Intinya seperti ini nak, ya. Kita berkumpul dengan teman-teman membahas misalkan pelajaran. Ada si A, si B, si C, si D itu cara berkomentarnya berbeda-beda. Ini sebaiknya bagaimana? Nah, bisa diterima ya soalnya. Nah, jawabannya kalian pilih A. Memaksa anggota kelompok untuk menerima pendapat kita. Koncone kudu melok pendapatku misalkan. Yang B, memarahi anggota kelompok yang tidak setuju dengan pendapat kita. Ada kelompok yang lain tidak sesuai dengan jawaban kita, kemudian kita marah-marah. Kami itu seharusnya ikut pendapat saya. Nah, apakah seperti itu? Yang C, menerima pendapat anggota kelompok dengan senang hati. Ini juga nggak bagus. Ketika pendapatnya belum tentu benar, pokoknya saya suka pendapatmu karena saya ingin menghargai, meskipun pendapat yang disampaikan itu belum tentu kebenarannya. Itu juga belum baik, tidak baik juga. Harus sesuai dengan dasar, ini sesuai dengan buku panduan atau tidak. Jadi tidak langsung kita mengikuti, tidak langsung kita mengikut arus, harus kita teliti dulu. Itu yang paling bagus. Kemudian yang D, membenci anggota kelompok yang pendapatnya diterima oleh anggota lain. Ini juga tidak bagus lagi. Seperti halnya kita menghasut, ya. Contoh, si A mencontoh pendapatnya si B. Kemudian kita itu si C. Saya benci kepada si A. Kenapa? Karena dia ikut dan menyukai pendapat yang ada disampaikan si B. Jadi kita juga semacam rasa iri atas kenikmatan orang lain yang mempercayakan pada orang lain, kok tidak kepada kita. Jadi timbul seperti itu. Sudah bisa ya? Sekarang nomor 9. Yang dapat kita lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup berupa lingkungan di sekitar rumah adalah bagaimana kita mensyukurinya? A. Membiarkan bunga tidak mendapat sinar matahari yang cukup. Ditok ni mawon. Sing penting nang pot cukup. Nah, apakah seperti itu? B. Menangkap induk burung untuk dijadikan hewan peliharaan. Induk burung itu babon. Nah, babon apa babon? Ibunya, induknya. Yang C. Membuang sampah ke sungai setiap hari. Apakah itu termasuk mensyukuri nikmat pemberian Tuhan? D. Memilah sampah organik dan non-organik sebelum dibuang. Kalian pilih jawabannya yang tepat seperti apa. Dan nomor 10, yaitu ketika melihat teman satu kelas memiliki tinggi badan yang berbeda, maka sikap kita sebaiknya adalah A. Mengejek, B. Menghargai, C. Mengacuhkan, D. Mengolok-olok. Mengejek itu menghina, istilahnya menghina dengan kata-kata, mungkin dengan gerakan tangan, mungkin dengan perbandingan dengan yang lebih bagus dan lain sebagainya. Itu namanya mengejek. Kalau menghargai, apapun keadaannya kita tetap menerima dengan baik. Namanya menghargai seperti itu. Orang kalau dihargai, rasanya itu ingin membalas budi kepada orang yang menghargai kita. Itu rasanya orang menghargai seperti itu. Jadi kapan-kapan ketika ada orang yang tidak menghargai kepada kita, maka kita mengkoreksi dulu, apakah kita sudah bisa menghargai orang lain? Itu caranya, ya. Kemudian yang C, mengacuhkan, seperti tadi yang telah disampaikan Pak Farid. Mengacuhkan itu ya acuh, entah itu orang lain mau berbuat apa, kita tidak mau tahu. Terserah dia, mau berakibat fatal lah, mau mendapatkan keuntungan yang banyak lah, kita acuh, terserah, kita nggak mau tahu. Ini yang kurang bagus, karena kehidupan kita di Indonesia, di lingkungan masyarakat, tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain. Kita adalah manusia
sosial. Yang D mengolok-olok, apa mengolok-olok? Seperti hanya mengejek, tapi mengolok-olok itu lebih ke kata-kata, terlebih ke kata-kata. Kalau mengejek itu tidak kata-kata saja, bisa gerakan tubuh, bisa dengan cara ucapan, bisa dengan membandingkan yang lebih bagus, membandingkan yang lebih terjelek. Tapi kalau mengolok-olok, ini sama dengan mengejek, tapi lebih ke perkataan yang tidak enak ketika didengarkan dan dimasukkan dalam hati. Bisa diterima ya? Sekarang Romawi 2 nomor 1 sampai nomor 10, Romawi 3 nomor 1 sampai nomor 5. Pak Farid tidak bisa membacakan ya, karena durasi YouTube biar tidak terlalu panjang. Cukup nomor 1 sampai 10 di Romawi 1. Kemudian nanti seperti tadi, hari Jumat kita akan ulangi kembali dengan koreksi jawaban-jawaban yang akan disampaikan oleh Pak Farid. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Ingat, kita tetap menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, berbakti kepada orang tua, dan tidak lupa kita berdoa semoga kita dijadikan anak yang sholih-sholihah, mendapat ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari Pak Farid, mohon maaf, kami cukup sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.